Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Zulfa Maryam dari SMK Farmasi Yamasi Makassar akan menjelaskan materi solusio. Solusio atau larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Misal, terdispersi secara molekular dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan-larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Nah, ada juga istilahnya seperti zat pelarut yang disebut solven dan zat terlarut disebut solut. Jadi, istilah tersebut kita harus ingat ya. Selanjutnya ada jenis larutan. Yang pertama ada larutan encer, yaitu larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Yang kedua, larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Jadi larutan ini kebalikan dari larutan encer. Jenis larutan yang ketiga ada larutan jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Yang keempat ada larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi larutan. Yang pertama ada polaritas, yaitu kelarutan suatu zat memenuhi aturan like dissolves like. Artinya, solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Solut yang non-polar akan larut dalam solvent yang bersifat non-polar. Masih ingat? Solut itu adalah zat terlarut, sedangkan solvent adalah zat pelarut. Garam-garam anorganik larut dalam air, sedangkan alkaloid basah larut dalam klorofor. Yang kedua ada kosolvensi, adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Faktor yang ketiga ada kelarutan. Kelarutan zat anorganik yang umum digunakan dalam farmasi. Ada dua, yaitu zat anorganik yang larut dalam air. Yang pertama, semua garam klorida larut dalam air kecuali AgCl, PbCl2, Hg2Cl2. Semua garam nitrat larut dalam air kecuali nitrat base seperti bismut subnitras. Ketiga, ada semua garam sulfat larut dalam air kecuali BaSO4, PbSO4, CaSO4. Ada juga zat anorganik yang tidak larut dalam air seperti semua garam karbonat tidak larut dalam air kecuali K2CO3, Na2CO3, NH4CO3. Semua oksida dan hidroksida tidak larut dalam air, kecuali KOH, NaOH, NH4OH, BaO, BaOH2. Yang terakhir, semua garam fosfat tidak larut dalam air, kecuali K3PO4, Na3PO3, NH4PO4. Faktor yang keempat ada temperatur. Zat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm, karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Jadi, zat padat itu akan bersifat endoterm jika pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Selanjutnya, beberapa zat lain justru tidak larut jika suhunya dinaikkan. Maka ini disebut bersifat exotherm, karena pada kelarutannya menghasilkan panas. Faktor yang kelima ada salting out, yaitu peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contoh, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Di sini kelarutan NaCl dalam air lebih besar dibanding kelarutan minyak atsiri dalam air, maka minyak atsiri akan memisah. Faktor yang keenam ada salting in,
yaitu peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu gram dalam larutannya. Contoh, riboflavin yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamidum, karena terjadi penggaraman riboflavin plus basa NH4. Faktor yang terakhir ada pembentukan kompleks, yaitu peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Selanjutnya, ada kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh yang pertama, ada ukuran partikel. Makin halus solut, makin kecil ukuran partikel, makin luas solut yang kontak dengan solvent, solut makin cepat larut. Yang kedua, ada suhu, di mana pada umumnya kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Yang terakhir, ada pengadukan. Nah, selanjutnya ada keuntungan sediaan solusio dan kerugian solusio. Pertama-tama kita harus mengetahui keuntungan sediaan solusio, yaitu merupakan campuran homogen. Yang kedua, dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan. Yang ketiga, dapat diberikan dalam larutan encer kapsul. Yang keempat, kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi. Yang kelima, mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna. Yang terakhir, untuk pemakaian luar, bentuk larutan mudah digunakan. Dari kerugian solusio adalah volume bentuk larutan lebih besar. 2. Ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Yang ketiga, ada obat yang sukar, ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Selanjutnya, kita akan mengetahui sediaan dari larutan oral. Larutan oral itu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Yang pertama, ada potioners atau obat minum, yaitu sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air, atau berbentuk emulsi atau suspensi. Yang kedua, ada eliksir, yaitu sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan, pemanis, pengawet, pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap. Dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Etanol berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat. Eliksir dapat pula ditambahkan gliserol, sorbitol, atau propylenglikol. Yang ketiga ada sirup. Sirup ada 3 jenis, yaitu sirup simplex, sirup obat, sirup pewangi. Sirup simplex yaitu mengandung 65% gula dalam larutan dipagin, 0,25% bobot per volume. Selanjutnya ada sirup obat yang mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan, digunakan untuk pengobatan. Sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Penambahan sirup ini bertujuan untuk menutupi rasa atau bau obat yang tidak enak. Yang keempat, ada netralisasi, yaitu obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Misalnya solution citratis magnesii. Yang kelima ada good T drop, yaitu obat tetes. Sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi. Apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan dalam Farmakope Indonesia. Ada juga pediatric drop, yaitu obat tetes yang digunakan untuk anak-anak atau bayi. Yang keenam, ada satu rasio, yaitu obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah, sehingga larutan jenuh dengan gas. Cara pembuatan satu rasio yang pertama, komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. Misalnya NaHCO3 digorus tuang kemudian masuk botol. Yang kedua, komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. Selanjutnya, 2/3 bagian asam masuk basah.
gas dibuang seluruhnya, sisa asam dituang hati-hati lewat tepi botol. Segera tutup dengan sampak nyekop sehingga gas yang terjadi tertahan. Ada juga sediaan potion effervescent, satu ratio yang CO2-nya lewat jenuh. Cara pembuatan potion effervescent yang pertama, langkah 1 dan kedua itu sama dengan langkah 1 ratio. Sedangkan langkah ketiga, seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam basa dengan hati-hati. Segera tutup dengan sampak knop. Gas CO2 umumnya digunakan untuk pengobatan, menjaga stabilitas obat, dan kadang-kadang dimaksudkan untuk menyegarkan rasa minuman. Ada juga hal yang harus diperhatikan untuk sediaan satu ratio dan potion effervescent adalah yang pertama, diberikan dalam botol yang kuat berisi kira-kira 9/10 bagian dan tutup kedap dengan gabus atau karet yang rapat. Kemudian diikat dengan sampak knop. Tidak boleh mengandung bahan obat yang sukar larut karena tidak boleh dikocok. Pengocokan menyebabkan botol pecah karena botol berisi gas dalam jumlah besar. Karena kita telah mengetahui bahwa neutralisasi, satu ratio, dan potion effervescent adalah larutan yang mereaksikan antara asam dan basa, maka akan menghasilkan gas. Sediaan neutralisasi gas yang dihasilkan itu dibuang semua, sedangkan sediaan satu ratio, gas yang dihasilkan ada yang ditahan, ada yang dibuang. Dan potion effervescent, gas yang dihasilkan semuanya ditahan. Baik, kita lanjut. Nah, penambahan bahan-bahan, zat-zat yang dilarutkan dalam bagian asam, yaitu zat netral dalam jumlah kecil. Jumlah besar dilarutkan dalam asam, sebagian dilarutkan dalam basa, berdasarkan perbandingan jumlah airnya. Selanjutnya ada zat-zat mudah menguap, ekstrak dalam jumlah kecil dan alkaloid, dan juga sirup. Zat-zat yang dilarutkan dalam bagian basa, yaitu garam dari asam yang sukar larut, misal natri benzoat, natri salisilas. Juga, bila satu rasi mengandung asam tartrat, maka garam-garam kalium dan amonium harus ditambahkan ke dalam bagian basanya. Bila tidak, akan terbentuk endapan kalium atau amonium dari asam tartrat. Nah, berikut untuk menghitung dosis sediaan larutan. Dalam dunia farmasi, ada yang dikenal dengan sendok. Sendok dalam dunia farmasi ada 3. Yang pertama ada C atau cochlear, yaitu sendok makan sebanyak 15 mili. Yang kedua ada CTH atau cochlear TAE, yaitu sendok teh 5 mili. Ketiga ada CP atau cochlear pultis, yaitu sendok bubur sebanyak 8 mili. Untuk mengetahui dosis sediaan larutan, untuk menghitungnya langsung aja kita melangkah ke contoh soalnya. Yaitu kita disuruh untuk membuat larutan kalium iodida dengan kadar 2% sebanyak 100 mili. Dan cara meminumnya 3 kali sehari 1 sendok makan. Karena ada C, maka kita menggunakan sendok makan. Umurnya yaitu 10 tahun. Untuk mengetahui dosis sediaan berikut, kita pertama-tama untuk menghitung perhitungan bahannya. Bahannya itu kalium iodida. 2/100 dikali 100 mili sama dengan 2 gram. 2/100 kita dapatkan dari 2%. Selanjutnya kita membutuhkan aquades hingga 100 mili. Setelah perhitungan bahan, kita menghitung dosis. Perhitungan dosis ada 2. Yang pertama ada berdasarkan umur dan ada yang berdasarkan resep. Jika berdasarkan umur, kita menggunakan rumus juga. Ada yang berdasarkan rumus Dilling, Young, dan Fried. Kita melihat umurnya ini di atas 8 tahun dan di bawah 20 tahun. Maka menggunakan rumus Dilling, yaitu N/20 dikali dm. N itu sama dengan umur, sedangkan per 20 dikali dm. Untuk 1 kali pakai, yaitu sama dengan 10/20 dikali 2 gram. 2 gram ini adalah dosis maksimum dari 1 kali pakai dari kalium iodida. Sama dengan 1 gram. Untuk sehari, sama dengan 10/20 dikali 6 gram. 6 gram ini adalah dosis maksimum untuk pemakaian sehari kalium iodida.
maka menghasilkan 3 gram. Selesai berdasarkan umur, kita lanjut berdasarkan resep. Untuk 1 kali pakai, kita menggunakan rumus juga, yaitu volume sendok per volume obat dikali kandungan obat. Volume sendok, kita melihat bahwa di dalam resep menggunakan C, yaitu koklear atau sendok makan sebanyak 15 ml. Maka volume sendoknya sebanyak 15 ml. Volume obat, kita disuruh membuat obat larutan kalium iodida dengan banyak 100 ml. Maka kita menggunakan 100 ml dikali dengan kandungan obat yaitu 2 gram. Maka menghasilkan 0,3 gram lebih kecil dari 1 gram. 1 gramnya kita dapat dari berdasarkan umur 1 kali pakai. Lanjut untuk menghitung ke persennya. Untuk mengetahui bahwa obat ini tidak overdosis. Sama dengan 0,13 gram kita bagi dengan 1 gram dikali dengan 100%. Menghasilkan 30% lebih kecil dari 100%. Untuk sehari, kita langsung saja. Kita melihat bahwa dalam resep, obat ini diminum sebanyak 3 kali, yaitu 3 dikali 0,3 gram sama dengan 0,9 gram lebih kecil dari 3 gram kita dapat dari berdasarkan umur sehari. Maka untuk mencari persennya, 0,9 per 3 dikali 100% sama dengan 30% lebih kecil dari 100%. Setelah itu selesai. Bahwa kita telah mengetahui bahwa resep tersebut tidak overdosis bagi pasien. Selain ada larutan oral, ada juga nih larutan topikal. Yang pertama ada collyrium, yaitu sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas darah asing, isotonis. Digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapar dan zat pengawet. Catatan, pada etiket harus tertera pada masa penggunaan setelah tutup, dibuka, dan obat cuci mata. Collyrium yang tidak mengandung zat pengawet hanya boleh digunakan lama 2 jam setelah botol dibuka tutupnya. Yang mengandung pengawet dapat digunakan paling lama 7 hari setelah botol dibuka tutupnya. Selanjutnya ada gargarisma atau gargel. Gargarisma atau obat kumur mulut adalah sediaan berupa larutan umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan. Penandaan pada tiket yaitu petunjuk pengenceran sebelum digunakan dan hanya untuk kumur, tidak ditelan. 3. Ada litus oris, yaitu oles bibir adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut. Contohnya seperti larutan serat 10% boraks dalam gliserin. Yang keempat ada goutte oris, yaitu tetes mulut adalah obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan lebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumurkan, tidak untuk ditelan. Contoh albutil. Yang kelima ada goutte nasalis, yaitu tetes hidung adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat suspensi, pendapar, dan pengawet. Minyak lemak atau minyak mineral tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa. Yang keenam, ada goutte auricularis atau tetes telinga. Adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga telinga. Kecuali dinyatakan lain, sebagai cairan pembawa digunakan air. Tetapi pelarut gliserin, propilen glikol, etanol, heksilen glikol, dan minyak lemak nabati. Dengan demikian, tetes telinga diharapkan mempunyai kekentalan yang cukup, sehingga mudah menempel. Contoh, mineral tetes telinga, vital tetes telinga. Yang ketujuh ada inhalasiones, yaitu sediaan yang dimaksudkan untuk disedot hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Tetesan butir kabut harus seragam dan sangat halus sehingga dapat mencapai bronchioli. Inhalasi merupakan larutan dalam air atau gas.
Penandaan pada etiket ditulis kocok terlebih dahulu. Yang kedelapan ada dauche. Dauche adalah larutan dalam air yang dimaksudkan ke dalam vagina dengan menggunakan suatu alat. Dapat digunakan untuk pengobatan maupun untuk membersihkan. Karena larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik. Untuk memudahkan penggunaan, kebanyakan dauche ini dibuat dalam bentuk kering atau padat. Serbuk, tablet, yang kalau hendak digunakan dilautkan dalam sejumlah air tertentu. Dan dapat juga diberikan larutan kental yang nantinya diencerkan seperlunya. Contoh yaitu betadine vaginal lotion dikemas beserta aplikatornya. Berikutnya ada epitema atau obat kompres, yaitu cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose, digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Contohnya seperti seleripanol, campuran berwater levanol. Berikut ada gute ophthalmice, yaitu obat tetes mata adalah larutan steril bebas partikel asing. Merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai digunakan pada mata. Tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi, partikel halus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau garisan pada kornea. Dalam gute ophthalmice ada juga nilai isotonis. Idealnya sama dengan nilai isotonis larutan NaCl 0,9% bobot per volume. Tetapi mata masih dapat tahan terhadap nilai isotonis rendah yang setara dengan larutan NaCl 0,6% bobot per volume dan tertinggi 2,0% bobot per volume NaCl. Dalam gute ophthalmice yang kedua ada pendaparan. Pendaparan larutan obat tetes mata adalah untuk mencegah kenaikan pH yang disebabkan oleh pelepasan lambat ion hidroksil oleh wadah kaca. Hal tersebut dapat mengganggu kelarutan dan stabilitas obat. Selain itu, penambahan dapar juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas obat tertentu, misalnya garam-garam alkaloid. Air mata normalnya memiliki pH 7,4. Secara ideal, obat tetes mata memiliki pH seperti air mata. Tetapi, karena beberapa bahan obat tidak stabil pada pH tersebut, maka sebaiknya obat tetes mata supaya tidak terlalu merangsang mata. Ada pengawet. Pengawet adalah wadah larutan mata harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas. Pada pemakaian pertama, larutan harus mengandung zat atau campuran zat yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan bakteri yang mungkin masuk pada waktu wadah dibuka pada saat digunakan. Pengawet yang dianjurkan yaitu nipagin dan nipasol, fenil merkurinitrat, dimerosol, benzalkonium klorid, klorbutanol, fenil etil alkohol. Yang terakhir yaitu adalah lavement atau klisma atau enema. Dalam hal ini untuk mengurangi kerja obat yang bersifat merangsang terhadap usus dipakai basis berlendir, umumnya mucilago amli menurut Farmakope Indonesia edisi 3. Pada pemakaian parenteral berlaku dosis maksimal. Klisma dapat diberikan dalam jumlah bervariasi tergantung pada umur dan keadaan penderita. Umumnya 0,5 sampai 1 liter, tetapi ada juga yang diperpekat dan diberikan sebanyak 100 sampai 200 ml. Selanjutnya yaitu untuk menghitung pengenceran alkohol. Untuk menghitung pengenceran alkohol menggunakan rumus P1 dikali K1 sama dengan V2 dikali K2. Langsung melangkah ke contoh soal. Misalnya nih, kita ingin menggunakan alkohol 70% sebanyak 500 ml. Tetapi yang tersedia di lab atau di pasaran hanya alkohol 96%. Maka kita tidak mengetahui berapa banyak yang kita akan gunakan alkohol 96% agar setara dengan alkohol 70% sebanyak 500 ml. Maka kita langsung menggunakan rumusnya yaitu V1 dikali K1 sama dengan V2 dikali K2. V1 yaitu alkohol yang ingin kita cari volumenya. Nah, alkohol yang kita carikan alkohol 96%, sedangkan volumenya belum kita ketahui, maka tetap kita tulis V1. K1 yaitu konsentrasi dari alkohol yang ingin kita cari volumenya. Nah, yang kita ingin carikan alkohol 96%,
Ini adalah konsentrasinya, maka K1 sama dengan 96. Sama dengan V2. V2 adalah volume dari alkohol yang telah kita ketahui volumenya. Maka alkohol yang telah kita ketahui volumenya yaitu alkohol 70% sebanyak 500 ml. Maka ini adalah volume dari alkohol 70%. Maka V2 sama dengan 500 ml. Dikali K2 adalah konsentrasi dari volume dari alkohol yang telah kita tahu volumenya. Maka K2 sama dengan 70. Selanjutnya itu V1, kita belum mengetahui V1 dikali 96 sama dengan 500 kita kalikan dengan 70 hasilnya 35.000. V1 sama dengan 35.000 dibagi dengan 96. 96 kita pindah ruaskan menjadi dibagi. V1 sama dengan 364,58 atau kita bulatkan menjadi 364,6 mili. Karena volume dari 96% ini tidak mencapai 500 ml, maka kita menambahkan Aquades hingga atau AD 500 ml. Selanjutnya kita menghitung chlorigens, coloris, odoris atau zat tambahan. Kita langsung melangkah ke contoh soal biar kita lebih paham bagaimana cara menghitung chlorigensia, coloris, odoris. Kita perhatikan resepnya. Di sini terdiri dari difenhidramin HCl, etanoloum, sirup simplex, zat tambahan, dan aqua. Kita disuruh untuk membuat elixir sebanyak 100 ml dengan cara meminum yaitu 3 kali sehari sebanyak 1 sendok teh. Kita melangkah ke perhitungan bahannya. Nah, jika kita memperhatikan dalam resep, di sini ada aqua ada sampai 5 ml. Maksudnya adalah komposisi dalam resep ini adalah untuk 5 ml, sedangkan kita disuruh untuk membuat elixir sebanyak 100 ml. Maka kita membagi antara 100 ml per 5 ml dikali jumlah masing-masing komposisi, yaitu dimana difenhidramin HCl sebanyak 12,5, makanya hasilnya 250. Begitu juga dengan bahan-bahan yang lainnya. Setelah perhitungan bahan, kita lanjut ke perhitungan CCO, di mana kita menggunakan rumus dari pengenceran alkohol, yaitu V1 dikali K1 sama dengan V2 dikali K2. V1 yaitu volume dari resep yang ingin kita buat, yaitu 100 ml, dikali konsentrasi CCO yaitu 0,01 sama dengan V2. V2 itu adalah CCO yang ingin kita cari, sedangkan CCO yang ingin kita cari itu belum ada. Dikali konsentrasi 2. Konsentrasi 2 yaitu konsentrasi CCO yang berada di lab. Misalnya adalah konsentrasinya itu sama dengan 5. Jadi kita tukar posisi antara 1 sama dengan V2 dikali 5. V2 dikali 5 kita pindahkan ke kiri dan 1 kita pindahkan ke kanan. Selanjutnya V2 sama dengan 1 dibagi 5. 5-nya kita pindahkan ruas menjadi bagi sama dengan 0,2 mili. Tidak sampai sini, kita mencari tetes percobaan. Gunanya yaitu misalnya, kita untuk memenuhi 1 mili menggunakan 30 tetes. Maka untuk memenuhi 3 mili membutuhkan 90 tetes. Jadi CCO sama dengan 0,2 mili dibagi 1 mili dikali 30 tetes sama dengan 6 tetes. Baik, kita lanjut ke perhitungan farmasi. Farmakope Indonesia edisi 4 memberikan 3 bentuk persen, yaitu yang pertama, ada persen bobot per bobot atau disingkat dengan B per B, yaitu menyatakan jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Yang kedua ada persen bobot per volume, yang disingkat B per V, yang menyatakan jumlah gram zat dalam 100 larutan sebagai pelarut dapat digunakan air atau pelarut lain. Maksudnya, jadi misalkan ada paracetamol 5 gram, bobot per volume. Jadi, paracetamol 5 gram ini dilarutkan dalam 100 ml larutan. Yang ketiga ada persen volume per volume atau disingkat dengan V per V, yang menyatakan jumlah mili zat dalam 100 ml larutan.
Pernyataan persen tanpa penjelasan lebih lanjut untuk yang pertama ada campuran padat atau setengah padat adalah bobot per bobot. Yang kedua ada larutan dan suspensi zat padat dalam cairan adalah bobot per volume. Yang ketiga, larutan cair dalam cairan adalah volume per volume. Dan yang terakhir, larutan gas dalam cairan adalah bobot per volume. Hitungan yang pertama adalah perhitungan bukan etanol. Jadi ada perhitungan bukan etanol dan ada perhitungan untuk etanol. Jadi yang pertama kita mempelajari terlebih dahulu perhitungan bukan etanol. Untuk memahami, kita langsung melangkah ke contoh soal. Yang pertama, kita hendak membuat 300 gram larutan yang mengandung 10% NaCl dengan menggunakan larutan yang mengandung 50% NaCl. Berapa jumlah larutan 50% yang harus kita pakai dan berapa air yang harus ditambahkan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita tentukan terlebih dahulu mana bagian yang membentuk dan mana bagian yang terbentuk. Komponen yang belum diketahui kita misalkan X. Zat aktif yang membentuk sama dengan yang terbentuk. Berat yang membentuk harus sama dengan berat yang terbentuk. Jika ada selisih berat antara zat yang terbentuk dengan yang membentuk, maka selisihnya adalah zat penambah. Jadi, misalkan bagian yang membentuk dan mana bagian yang terbentuk. Jadi, bagian yang ingin kita bentuk 50%, tapi kita belum mengetahui berapa banyak larutan tersebut. Sedangkan yang ingin kita hasilkan atau yang ingin kita bentukkan yaitu ada larutan 100% NaCl dengan berat 300 gram. Maka yang belum kita ketahui itu berapa jumlah dari larutan 50%. Nah, jumlahnya ini kita misalkan dengan X. Untuk cara menjawabnya yaitu X gram 50% sama dengan 300 gram 10%. Zat aktifnya sama dengan 50/100. Kita dapat 50/100 ini kita dapat dari 50% dikali dengan X. X ini jumlah yang belum kita ketahui dari larutan NaCl 50%. Sama dengan 300 gram 10%. Hasilnya dari pembagian 50/100, hasilnya itu 0,5X sama dengan 10/100 dikali 300 gram. Maka hasilnya 30 gram. Lalu kita bagi antara 30 dengan 0,5. Hasilnya 60 gram. Zat penambah air sama dengan 300 dikurang 60 sama dengan 240 gram. Mungkin masih belum ada yang paham. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. 50 gram alkaloid beladon dicampur dengan 1 gram ekstrak beladon yang mengandung 1,5% alkaloid beladon. Berapa gram campuran ekstrak beladon 1,3% yang diperoleh dan berapa gram zat penambahnya? Karena di sini dua larutan, jadi 50 dikali 100%. 100% ditambah dengan 1000. 1000 kita dapat dari 1 gram. Jika kita jadikan 1 gram ini ke miligram, maka hasilnya 1000 miligram dikali 1,5%. Sama dengan X. Kita belum tahu berapa gram campuran ekstrak beladon ini yang 1,3%. Maka kita lambangkan X dikali 1,3%. Jadi 100/100 dikali 50 ditambah 1,5/100 dikali 1000 sama dengan 1,3/100 dikali X. Hasil dari pembagian dan perkalian ini adalah 50 dan hasil ini adalah 15. Juga hasil 1,3/100 dikali X adalah 0,013X. Seperti tadi, kita tukar balikkan 0,013X kita pindah ke kiri dan 50 ditambah 15 hasilnya 65 kita pindahkan ke kanan. Jadi X sama dengan 65 kita bagi dengan 0,013 sama dengan 5000 mg atau sama dengan 5 gram. Campuran yang diperoleh 5000 mg sama dengan 5 gram. Zat penambah yaitu 5000 mg dikurang 1000, di sini tambah
1000 ditambah 50 mg hasilnya 3950 mg atau 3,95 gram. Setelah perhitungan yang bukan etanol, kita lanjut ke perhitungan etanol, yaitu mengubah atau mengincarkan kadar etanol yang lebih tinggi menjadi kadar yang lebih rendah. Perlu diketahui bahwa apabila kita mencampurkan dua larutan yang berbeda berat jenisnya, termasuk etanol atau spiritus, akan terjadi penyusutan volume yang disebut dengan kontraksi. Spiritus atau etanol adalah campuran alkohol absolut dengan air. Umumnya dinyatakan dalam persen bobot per bobot atau volume per volume. Untuk memahami, kita langsung menuju ke contoh soal yang pertama. Yang pertama ada 100 gram etanol 0% bobot per bobot, artinya larutan mengandung. Kita lanjut untuk mencari alkohol absolut. Jadi yang ingin kita cari yaitu alkohol absolut. Nah, alkohol absolut karena kan dari bobot pernyataan persennya itu bobot per bobot, sedangkan beratnya sudah gram, jadi tinggal kita mencari alkohol absolutnya. 0/100 dikali 100 gram, hasilnya 0 gram. Airnya atau larut tambahannya yaitu 100 gram dikurang 0 gram, hasilnya 100 gram. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu 500 gram etanol 73,3% volume per volume, berapa gram dan cc alkohol absolutnya? Cara menjawabnya, karena di sini persatuan persennya volume per volume, sedangkan beratnya gram. Yang kita ketahui, volume per volume itu satuan gram, satuan beratnya itu harus mili. Maka kita harus melihat tabel yang ada di Farmakopeia Indonesia edisi 4 untuk menyelaraskan antara kadar etanol volume per volume dan bobot per bobot. Nah, 73,3% volume per volume sama dengan 66% bobot per bobot dengan bobot jenis 0,8753. Kalau kita ingin mencari alkohol absolutnya, maka kita bisa menggunakan 66% bobot per bobot dengan 500 gram karena satuan beratnya yaitu gram. 66/100 dikali dengan 500 hasilnya 330 gram. Volumenya dari 73,3% yaitu 500 dibagi dengan bobot jenis, hasilnya 571,23 cc atau mili. Alkohol absolut dari 73,3% dibagi 100 dikali 571,23 cc, hasilnya 418,71 cc atau mili. Lanjut contoh soal yang ketiga. 1 liter etanol 77,79% volume per volume. Berapa cc dan gram alkohol absolutnya? Nah, ini satuan persen volume per volume dengan satuan beratnya sudah liter, jadi tinggal kita mencari alkohol absolutnya. 77,79/100 dikali dengan 1000 cc sama dengan 777,9 cc. Karena kita disuruh untuk mencari berapa gram alkohol absolutnya, maka kita harus melihat tabel Farmakopeia Indonesia edisi 4 lagi untuk menyelaraskan antara satu kadar etanol volume per volume dengan bobot per bobot. Maka 77,79% volume per volume sama dengan 71% bobot per bobot dengan bobot jenis 0,8634. Untuk mencari berat larutan yaitu 0,8634 dikali 1000 hasilnya 863,4 gram. Alkohol absolut dari bobot per bobot yaitu 71/100 dikali 863,4 gram menghasilkan 613,014 gram. Contoh soal berikutnya ada 500 gram etanol 95% bobot per bobot. Berapa cc dan gram alkohol absolutnya? Nah, karena di sini satuan persen bobot per bobot sudah benar dengan berat volumenya yaitu dengan beratnya yaitu gram. Jadi kita bisa langsung mencari berapa
berapa gram? Jadi 95/100 kita kali dengan 500 gram. Maka menghasilkan 475 gram. Karena kita disuruh juga untuk mencari berapa cc alkohol absolutnya, maka kita harus melihat kembali tabel yang ada di Farmakope Indonesia edisi 4 untuk menyelaraskan salah satu kadar etanol bobot per bobot dengan volume per volume. Dengan 95% bobot per bobot akan menghasilkan 96,79% volume per volume dengan bobot jenis 0,8020. Mencari berat larutan dari yaitu 500 dibagi dengan bobot jenis akan menghasilkan 623,44 cc. Nah, selanjutnya untuk mencari alkohol absolut dengan satuan persen mili atau volume per volume. 96,7/100 dikali 623,44 akan menghasilkan 603,42 cc. Contoh soal berikutnya yaitu 1 liter etanol 57% bobot per bobot, berapa cc dan gram alkohol absolutnya. Karena di sini juga menggunakan satuan persen bobot per bobot, sedangkan satuan beratnya yaitu 1 liter, yang otomatis harus menggunakan 1% volume per volume. Maka kita kembali melihat tabel yang ada di Farmakope Indonesia edisi 4. Untuk menyelaraskan satuan etanol bobot per bobot dengan volume per volume. Untuk alkohol absolut, volume per volume yaitu 64,8/100 dikali 1000 cc, maka akan menghasilkan 648 cc. Berat larutan dari bobot per bobot yaitu 1000 dikali 0,8964 akan menghasilkan 896,4 gram. Lanjut untuk menghitung alkohol absolut dari bobot per bobot yaitu 57/100 dikali 896,4 akan menghasilkan 510,95 gram. Lanjut ke soal berikutnya, di mana 800 cc etanol dengan bobot jenis 0,8364. Jawabnya dengan kita harus melihat terlebih dahulu tabel yang berada di Farmakope Indonesia edisi 4, di mana dengan bobot 0,8364 sama dengan 87,8% volume per volume dan sama dengan 82% bobot per bobot. Selanjutnya kita menghitung alkohol absolut dari volume per volume, yaitu 87,8/100 dikali dengan beratnya yaitu 800 cc, menghasilkan 702,4 cc. Untuk mencari berat larutan dari bobot per bobot yaitu 800 dikali 0,8364. Setelah mencari berat larutan dari bobot per bobot, kita mencari alkohol absolut dari bobot per bobot juga dengan 82/100 dikali 669,12 gram sama dengan 548,68 gram. Nah, buat yang bertanya-tanya, kenapa kita harus menghitung alkohol absolut? Yaitu kegunaan menghitung alkohol absolut adalah untuk mencari kadar. Di sini juga ada kata kunci untuk mencari berat larutan. Jika dalam soal yang diketahui beratnya yaitu gram, maka kita untuk mencari berat larutan membagi berat dengan bobot jenisnya. Tapi jika yang diketahui dalam soal adalah mili atau cc, maka untuk mencari berat larutannya dengan mengalihkan bobot jenis dengan berat dari etanol tersebut. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu berapa persen bobot per bobot kadar etanol yang diperoleh kalau kita mencampurkan 100 gram etanol 70% volume per volume dengan air 200 cc. Cara menjawabnya dengan 100 gram etanol 70% volume per volume sama dengan 62,44% bobot per bobot. Ini termasuk alkohol absolut. Nah, 62,44% dikali dengan 100 gram. Karena yang kita ketahui jika satuan persennya itu bobot per bobot, maka beratnya harus 100 gram. Maka kita kalikan dengan 100 gram. Sama dengan 62,44 gram. Kadar campurannya yaitu 62,44/100 ditambah 200. 200 ini kita dapat dari air 200 cc. Khusus untuk air,
mau satuan beratnya gram atau cc atau mili tetap sama. Maka hasil akhir yaitu 20,81% bobot per bobot. Bisa juga menggunakan rumus yaitu B1 dikali K1 ditambah B2 dikali K2 sama dengan B3 dikali K3. Di mana B1 dan K1 adalah bobot dan konsentrasi dari etanol dan B2 dan K2 adalah bobot dan konsentrasi dari air. Berikutnya di sini B1 sama dengan 100 dikali 62,44 ditambah B2 dan K2 yaitu 200 dikali 0 sama dengan 300 dikali K. 300 ini kita dapat dari penjumlahan antara 100 dan 200. Maka hasilnya 300. K3 sama dengan 62,44 per 300 dikali 100%, maka hasilnya 20,81%. Lanjut, ada juga soal berikutnya, caranya berbeda seperti sebelumnya. Apabila tabel yang dimaksud tidak ada dalam daftar, maka harus dilakukan interpolasi. Contoh, misalkan yang hendak diketahui persen bobot per bobot dengan bobot jenis etanol 90,5% volume per volume. Jadi caranya itu kita mengambil satu tabel yang terdekat di atasnya dengan perbandingan biasa kita dapat membuat tabel baru. Jadi kita bisa membuat tabel seperti ini dengan mengambil gerakan yang ingin kita cari berapa persen bobot per bobot dan bobot jenis etanol 90,5. Jadi kita bisa mengambil etanol yang berada di atas dan berada di bawahnya. Serta menuliskan juga bobot per bobot dan bobot jenisnya. Setelah itu kita bisa menyelisihkan antara 90,5 dengan 90 itu bedanya 0,5 dan beda dari selisih antara 91 dan 90 itu adalah 1. Nah, untuk mencari bobot per bobot kita menyelisihkan 91 dan dari volume per volume 90. Jadi hasilnya 1,3. Begitu juga dengan bobot jenis. Kita menyelisihkan antara bobot jenis 91 dan bobot jenis 90, maka hasilnya 0,0066. Jadi untuk selanjutnya kita melakukan perbandingan yaitu 0,5 kita dapat dari sini dan 1 kita dapat dari sini sama dengan 1 banding 2. Untuk mencari persen bobot per bobot sama dengan 85,69 kita mengambil paling bawah yaitu 85,69 ditambah dengan 1/2 dikali 1,3 maka hasilnya 85,69 ditambah 0,65. 0,65 ini hasil perkalian dari 1/2 dikali 1,3. Maka hasil akhir dari persen bobot per bobot sama dengan 86,34% bobot per bobot. Untuk mencari bobot jenisnya yaitu dengan 0,8271 kita jumlahkan dengan 1/2 dikali 0,0066 sama dengan 0,8271 kita jumlahkan lagi dengan hasil perkalian 1/2 dengan ini. Maka hasil akhir dari bobot jenis yaitu 0,8304. Jadi, etanol 90,5% volume per volume sama dengan etanol 86,34% bobot per bobot dengan bobot jenis 0,8304. Sekian penjelasan saya dengan materi solusi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.